Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdina dari kelas A1 PGSD 2019. Di sini saya akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Untuk pertama yaitu konsep manajemen secara umum. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Stoner. Ada 4 utama fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Fungsi yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, yaitu suatu teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan agar dapat bekerja secara efektif dan Fungsi pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, menetapkan struktur organisasi dan kegiatan perekrutan. Adapun pengertian efektif dan efisien. Efisien merupakan sejauh mana yang diinginkan telah tercapai atau terlaksana, sedangkan efisien yaitu perbandingan antara hasil yang telah dicapai output dan usaha yang telah dikeluarkan input. Lalu yang selanjutnya adalah konsep MBS. Yang pertama, manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu kewajiban sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, akan mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memiliki sumber daya insani barang-barang yang membantu pelaksanaan pengajaran sesuai dengan tujuan. Lalu yang selanjutnya adalah 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, standar kelulusan sekolah. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar tenaga kerja dan kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan pendidikan, yaitu merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya adalah unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama, adanya yang memimpin. Yang kedua, adanya yang dipimpin. Yang ketiga, adanya pai. Yang keempat, adanya target atau sasaran. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif. Yang kedua, membantu kelompok dalam mengorganisir diri. Yang ketiga, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Yang keempat, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan serta menetapkan keputusan bersama kelompok. Yang kelima, mempertahankan eksistensi. Lalu yang selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Dua, kepemimpinan laissez-faire. Tiga, kepemimpinan demokratis. Yang keempat, kepemimpinan Adapun syarat-syarat kepemimpinan, yang pertama, sederhana, rendah hati, suka menolong, sabar, memiliki kestabilan emosi, jujur, adil, dapat dipercaya, dan memiliki keahlian dalam jabatan. Adapun pendekatan kepemimpinan, yang pertama, human relation skill, conceptual skill, dan technical skill. Adapun model kepemimpinan pendidikan yaitu kepemimpinan visioner,
Langkah-langkah visionary leadership yaitu menciptakan visi, merumuskan visi, transformasi visi, dan implementasi visi. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi MBS dan strategi MBS. Yang pertama, implementasi MBS berdasarkan tinjauan input pendidikan, yaitu siswa memiliki tujuan, sumber daya yang tersedia, tetapi yang kompeten, dedikasi yang tinggi, memiliki harapan prestasi, fokus pada pelanggan, serta input manajemen. Lalu yang kedua, MBS berdasarkan tinjauan proses pendidikan, yaitu proses belajar mengajar yang efektif, memiliki lingkungan sekolah yang aman dan tertib, memiliki kemandirian, mau berubah, memiliki tim yang kompak dan cerdas, memiliki budaya mutu, memiliki keterbukaan, dan memiliki partisipasi dari warga yang tinggi, serta memiliki responsif dan antisipasif. Lalu yang selanjutnya, implementasi MBS berdasarkan output pendidikan, yaitu memiliki partisipasi yang tinggi dari siswa dan memiliki. Adapun implementasi MBS secara umum yaitu manajemen kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, pendanaan, prasarana dan sarana, hubungan sekolah dan masyarakat. Adapun strategi MBS yang pertama, strategi sosial, kooperatif, perusahaan, dan fungsional. Lalu yang selanjutnya, manajemen peningkatan mutu pendidikan. Manajemen yang bermutu merupakan kunci untuk membangun manusia yang beradab. Definisi mutu yaitu merupakan gambaran atau karakteristik dari barang atau jasa yang menyeluruh yang menunjuk kemampuan memuaskan harapan pelanggan. Lalu yang selanjutnya, prinsip pencapaian mutu yang pertama, menciptakan konsistensi tujuan, adopsi, filosofi, produksi dan pelayanan, pelatihan dalam pekerjaan. Lalu yang selanjutnya adalah langkah peningkatan mutu. Yang pertama, berdasarkan prinsip Customer First Organization. Yang kedua, berdasarkan prinsip. Yang ketiga, berdasarkan prinsip Environment People.